Perkenalkan, nama saya Martin Steven Sinaga dengan NIM 2103111871, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Menurut saya, kontribusi mata kuliah Pendidikan Pancasila sangat membantu untuk membentuk kepribadian mahasiswa di perguruan tinggi di era globalisasi ini. Selain itu, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bukan hanya itu, dengan mempelajari mata kuliah Pendidikan Pancasila dapat mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai masalah kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945, serta membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta memperkuat masyarakat madani demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, sehingga mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Setelah mendapatkan materi pendidikan Pancasila, saya lebih sadar dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Sesuai dengan sila keempat, bahwa harus ada pemimpin yang bertanggung jawab. Tetapi dapat kita lihat bahwa sekarang banyak pejabat-pejabat negara yang melakukan korupsi. Untuk itu, setelah saya mempelajari materi ini, saya ingin berkomitmen dalam mencegah korupsi dengan dukungan masyarakat sekitar agar negara kita bebas dari korupsi. Upaya yang harus dilakukan untuk memberantas dan membasmi korupsi ini bukan hanya sekedar menggiatkan pemeriksaan, penyelidikan, dan penangkapan koruptor. Upaya pemberantasan korupsi juga bukan hanya sekedar dengan menggiatkan kampanye peningkatan nilai-nilai moral seseorang. Namun, upaya korupsi harus secara mendalam dan menutup akar penyebabnya melalui 1. Negara melalui pemerintahan harus melakukan perbaikan kondisi hidup masyarakat secara menyeluruh. 2. Membangun sistem kekuasaan yang demokratis. Yang ketiga, membangun akses kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional merupakan hal yang sangat penting karena 1. Telah memiliki dasar yang sangat kuat. 2. Menunjukkan keberadaan dan eksistensi bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjadi penciri yang mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa atau hubungan internasional. Yang keempat, melindungi jati diri bangsa dan negara Indonesia seiring dengan adanya tantangan globalisasi. Yang kelima, menjaga eksistensi negara dalam hubungan internasional. Maksudnya adalah identitas nasional yang terwakili oleh negara maupun masyarakat Indonesia dalam interaksi berbagai bidang mampu menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah benar-benar terwujud. Salah satu identitas nasional bangsa Indonesia adalah simbol negara, yaitu bendera merah putih. Alasan Indonesia sepakat menggunakannya karena bendera merah putih adalah bendera pertama kali dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, sang dwi warna berkibar setiap upacara hari ulang tahun Republik Indonesia, peringatan hari-hari besar nasional lainnya, hingga kompetisi olahraga. Bendera warna merah putih ini diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009. Contoh kasus, demokrasi pasca pandemi. Pada saat ini, Indonesia berada di masa pandemi COVID-19, di mana pandemi ini tidak berdampak hanya terhadap sektor sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap demokrasi. Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Nur, menunjukkan bahwa data dari Ekonomi Intelijen di UNIT menunjukkan adanya stagnasi kualitas demokrasi dari 5,5 pada 2018 menjadi 5,44 pada 2020. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kualitas demokrasi pada tahun 2021 dapat dilihat dari pembatasan yang dimuat pemerintah untuk menunjukkan atas nama keamanan, yang memicu banyak orang bahwa pemerintah berusaha memperbaiki, termasuk dalam pengambilan keputusan, yang dapat digunakan untuk kepentingan politik. Selain itu, lemahnya cek dan balance dari DPR, yang dilihat bagaimana sikap DPR yang tampak tidak terusik dengan kelambanan tanggapan pemerintah pusat sejak virus dimulai dan merebak. Begitu pula
saat muncul beberapa kali inkonsistensi kebijakan yang mencengangkan masyarakat. Bahkan ketika tidak lancarnya mempersembahkan bantuan sosial dan kemunculan pencitraan bagi-bagi sembako, DPR tampak tak bergeming. Demokrasi pasca pandemi tidak akan pulih dalam waktu dekat jika tidak ada terobosan politik yang berarti. Ini dapat kita lihat dari situasi politik yang berjalan pada saat pandemi, di mana melahirkan berbagai regulasi yang bernuansa sentralisasi kekuasaan. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis, berguna penting ada jaminan satu akses yang memungkinkan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses-proses pembuatan keputusan. Sebuah masyarakat sipil yang kuat adalah satu prasyarat bagi demokrasi yang kuat. Maka perlu untuk memperbaiki kapasitas masyarakat sipil dengan memperbaiki peran, fungsi, dan posisi organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Sebagai tambahan, struktur resmi pembuatan keputusan yang harus diperbaiki dengan memperkuat alat-alat pembuatan keputusan yang baik, yang sudah ada maupun tradisional, dan dengan memperhatikan sepenuhnya aspirasi rakyat. Pandangan saya mengenai perkembangan demokrasi Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Untuk menyikapi keberagaman beragama, yang diperlukan tidak lain adalah toleransi atau saling menghormati antar umat beragama. Bisa dikatakan, pada dasarnya setiap agama mengajarkan toleransi dan menjauhi pemaksaan dalam akidah, walaupun dalam pelaksanaannya tidak selalu mulus. Sementara, untuk menyikapi keberagaman antar golongan, lebih mengerucut lagi partai politik. Tentunya diperlukan sikap yang dewasa. Dengan kata lain, tiap individu harus bisa legowo menerima apapun hasil dari pelaksanaan pesta demokrasi. Hendaknya semua pihak mampu menahan diri. Yang menang menahan diri dari euforia yang melebihi batas kewajaran, dan pihak yang kalah menghindari penghujatan. Apalagi di era globalisasi seperti ini, di mana segala macam berita, foto, ucapan, dan sebagainya bisa menyebar dalam hitungan detik. Sementara konsekuensi dari hal tersebut bisa dialami berbulan-bulan bahkan hitungan tahun. Yang pertama, ada konflik antar suku. Biasanya konflik ini terjadi antar suku dengan suku yang lainnya. Biasanya hal ini dipicu dengan adanya perbedaan kebiasaan, adat, aturan, dan lain-lain. 2. Konflik antar ras. Sesuai dengan namanya, konflik ini terjadi pada suatu kelompok ras dengan kelompok ras lainnya. Biasanya hal ini terjadi karena adanya perlakuan tidak baik dari satu kelompok ras kepada ras lainnya yang berbeda. Yang ketiga, ada konflik antar agama. Konflik antar agama biasa terjadi saat ada perbedaan pandangan. Selain itu juga ada pemicu lain, yaitu pemaksaan pandangan dari suatu agama pada pemeluk agama yang berbeda. Yang keempat, konflik antar golongan. Konflik yang terjadi antar golongan ini biasanya dipicu dengan perbedaan pandangan atau pendapat. Namun, tak jarang juga konflik antar golongan terjadi karena adanya tindakan kurang menyenangkan dari suatu golongan. Contoh kasus, kekerasan yang dipicu masalah keberagaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang beragama. Indonesia memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan ras yang berbeda-beda tersebar di wilayah Indonesia. Namun, keberagaman tersebut dilakukan uji dengan munculnya berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah. Konflik-konflik menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan harus mengungsi. Diberitakan dalam Kompas.com, Yayasan Deni JA mencatat dalam 14 tahun setelah masa reformasi, setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 65% berlatar belakang agama, sementara sisanya kekerasan etnik sekitar 20%, kekerasan gender sebanyak 15%, kekerasan seksual ada 5%. Dari banyak kasus yang tercatat ada beberapa konflik besar yang banyak memakan jatuh korban baik luka-luka atau meninggal, luas konflik, dan kerugian material. Pandangan saya mengenai keberagaman Indonesia saat ini adalah Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman seperti budaya, suku, agama, dan lain-lain. Sudah sepatutnya sebagai bangsa Indonesia kita harus bangga dengan keberagaman tersebut, karena meskipun berbeda-beda kita tetap satu dan kita wajib menjaga dan melestarikan keberagaman tersebut dengan cara saling menghormati, saling mengasihi, dan saling mengayomi. Upaya yang dapat dilakukan. 1. Mengenal wilayah laut di Indonesia. Dengan mengenal wilayah laut, maka setiap warga negara Indonesia akan memiliki semangat nasionalisme untuk mencintai dan mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia.
Keinginan tersebut dapat dilakukan dengan lewat pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang diberikan kepada semua tingkat pendidikan maupun pada pendidikan non-formal, dengan memperkenalkan eksistensi wawasan Nusantara yang banyak memiliki potensi yang dapat menghidupi masyarakat Indonesia, dan juga memperkenalkan kepada semua warga negara tentang kerawanan wilayah Republik Indonesia dalam menghadapi negara lain, terutama negara yang ada dalam batas-batas wilayah negara kita. Yang kedua, adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak mengancam integritas negara kesatuan RI. Misalnya, upaya menyeludupkan hasil-hasil potensi alam kita ke negara lain, seperti illegal logging maupun illegal fishing. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga aktivitas yang dapat merugikan kepentingan umum telah ikut bersama-sama berpartisipasi dalam menunjukkan integritas NKRI. Yang ketiga, adanya pelembagaan pengenalan terhadap wawasan Nusantara. Pelembagaan pengenalan terhadap wawasan Nusantara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui pendidikan yang terbagi atas pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan merugikan masyarakat banyak. Tujuan amandemen UUD 1945 sebagai berikut: mengubah atau memperbarui redaksi atau substansi konstitusi atau sebagian atau seluruhnya agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai dengan pada zamannya. Cukup sekian, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.